Loki bakal bantai-bantai Im Sama. Masa sih? Oke guys, welcome back to Ngemeng episode One Piece. Balik lagi bersama gua Steve dan KW2. Oke, nah kali ini kita mau bahas soal chapter 1151. Berhubung minggu ini chapter 1152 masih libur nih, 2 mingguan nih ya, karena ada delay dari Oda. Tapi sebelum kita mulai, yang pasti like and subscribe dulu dong channelnya nih di sini ya guys ya, biar kita makin semangat kontennya, biar banyak brand juga yang makin masuk. Kayak contohnya Samsung di belakang ini thank you banget buat Samsung, mantep monitornya. Buat yang lagi cari monitor gaming bisa banget ke Samsung. Ke Samsung.com. Dan cari di Instagramnya juga, sosial media. Betul sekali. Oke, jadi nah kali ini kita nggak terlalu banyak bahas teori dulu deh guys. Nanti teori abad kekosongan ada nanti next episode. Kali ini kita mau bahas soal chapter 1151 yang udah keluar minggu lalu kemarin. Jadi kita mulai aja, langsung aja. Biasanya sih kita ada baca komen ya, tapi baca komen kita skip dulu buat kali ini karena kita mau fokus langsung bahas chapternya aja. Oke, betul. Langsung kita tampilin guys dari mangaplus.com. Jangan lupa kalau mau baca chapter-chapter terbaru yang resmi itu bisa di mangaplus.com. Ini resminya ya kok ya. Ini yang resminya. Cuman kadang-kadang kita memang pakai yang ini banyakan bukan karena kita mensupport bajak laut nih ya, karena cerita bajak laut terus kita support bajakan, bukan. Kadang-kadang kalau Manga Plus kan dia cuma bisa chapter paling terakhir atau chapter paling awal. Nggak bisa cari chapter yang di tengah-tengah guys. Jadi kalau kita lagi butuh, let's say mau nyari chapter 500 gimana caranya? Ya udah apa boleh buat gitu ya guys ya. Nah di Manga Plus ini juga teman-teman bisa baca versi yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan lain-lain. Bahasa Spanyol ya. Juga lengkap lah pokoknya. Karena ini official ya kok ya. Benar. Oke. Ini langsung kita review chapter 1151 cover story-nya ya. Oke. Ini masih tentang Yamato yang ngebanting siapa nih? Sumo. Pesumo yang dikalahin Luffy, siapa namanya yang juara ini? Emang ini dia? Bener nggak sih? Emang dia? Bener nggak sih? Coba bawahan dikit, bawahan dikit. Di Hakuma melempar. Urashima sang juara sumo. Ini yang dikalahin Luffy kan? Emang yang dia mau iniin Okiku, yang mau ngelamar Okiku. Iya bukan sih? Cuman bedanya udah berjenggot tuh, udah gitu ya? Kayaknya gue juga lupa namanya. Habis karakternya nggak penting gitu sih tukang sumo ini yang ditinju Luffy sampai keluar arena. Sama Yamato lagi lawannya. Lawan Yamato udah pasti kalah. Oke, jadi masuk ke ceritanya kok ya. Langsung masuk ke ceritanya. Seperti yang kita tahu di 1150 itu kan terakhir Dory dan Brogy udah dikuasain sama Im Sama nih. Betul. Dia udah berubah jadi entah gimana caranya mereka bisa jadi Ancient Giant, bisa jadi gede banget, terus kena Devil's Contract. Nah ini kita lihat chapter diawali dengan sorry jangan ke bawah dulu, stop. Nah dari sini di awal ada si Kashi, dia mau ngalangin. Ya tunggu dulu sebentar bos, Tuan Jarul melupakan pahlawan legendaris. Oh iya, terakhir tuh kalau nggak salah mereka memang disuruh sama si Im Sama buat ngebunuh si Jarul ya. Elder Jarul ya, karena dia orang paling tua di Elbaf, pahlawan legendaris. Sepuh lah, paling sepuh. Dulu aja si Big Mom ngebunuh Elder siapa saudaranya, Yorul ya, atau siapa satunya lagi? Gak tahu lagi kok. Kan mereka berdua tadinya kayak Dory dan Brogy. Oh Elder gitu. Itu, iya ada dua. Eldernya Elder Jarul sama Elder Yorul atau siapa gue lupa satu lagi. Dan itu yang mati gara-gara Big Mom, gara-gara Charlotte Lilin. Makanya Big Mom dibenci banget sama semua raksasa Elbaf. Salah satunya gara-gara itu. Ada kan? Ingat kan? Itu dia. Nah jadi ini salah satu yang tersisa nih dari sepuhnya Elbaf. Sekarang mau dibantai, makanya nggak semuanya waduh gawat nih. Masa mau dibantai gitu? Iya. Oke, nah boleh dikebawahin lagi. Bukankah beliau ada sosok yang selalu kita kagumi? Ya itu benar, Kashi. Tapi di sini sebenarnya Dory Brogy ini masih sadar ya kok ya? Sebenarnya sih kelihatannya masih sadar. Otaknya dicuci. Dan ada informasi dan aku juga dengar ada teori bahwa sebenarnya inilah sifat asli Giant. Jadi ini tuh cuman ngebalikin mereka ke ini awalnya karena kan keturunan Ancient Giant. Benar. Ini sifat asli mereka gitu. Jadi Ancient Giant itu memang dari awalnya memang buas, memang ganas gitu jadinya kan. Bertanduk ya memang iya sih. Secara ciri-ciri cuman yang gua nggak tahu Ancient Giant punya sayap ya. Soalnya Ors kan nggak ada sayapnya. Mungkin karena ini udah pengaruh Devil's Contract-nya. Iya, mungkin ya. Tapi itu lihat deh tangannya si siapa? Dory-nya. Putus. Brogy udah putus gitu nggak sih? Apa emang
Iya itu bisa Tapi putus tapi masih bisa masih bisa melayang-layang pegang tameng gitu ya, gitu iya. ya. Ini cyberpunk macam apa nih? bisa tetap nempel ya intinya. Ya. Tapi bener sih mungkin ini semacam mereka tuh dikembaliin ke ini awalnya lah. Jadi ke gen sifat alaminya gitu. Sebagai ancient giant itu mereka memang buas dan lebih brutal gitu. Dan ukurannya juga jadi jauh lebih gede. Sosok prajurit yang kita kagumi kini telah menua di manusia. Karena itulah kami buat istirahat dan tenang. Dan setelahnya kami akan menjadi penguasa Elbaf. Elbaf tidak membutuhkan dewa. Emang tadinya Elder Yahrul dianggap dewa ya? Oke, akan kami bangkitkan zaman peperangan. Kami menciptakan zaman bagi mereka yang kuat. Ya sesuai sama kutukannya Imsama atau Gunko itu ya, bilang bahwa ya ini waktunya kalian aja menjadi menguasai Elbaf gitu kan. Benar gitu. Karena selama ini nggak ada penguasa yang dikendalin sama Imsama kayaknya. Nah, kenapa bisa-bisanya kalian mengatakan seperti itu? Apa yang terjadi? Oke. Sampai terkena pembalikan. Oh, ini pembalikan tuh maksudnya yang berubah jadi demon ini, devil's contract itu. Kau akan jadi iblis yang jahat hingga ke lubuk hatimu. Nah, tapi di sini kalau teori yang tadi kan itu dibalikin ke ini iblis yang jahat itu dari apa sifat dasarnya para ancient giant. Tapi kalau dari kata-kata ini berarti enggak ya? Bisa jadi enggak ini juga emang mungkin sifat aslinya giant itu barbar tapi enggak sampai jahat atau kejam gitu. Cuman karena dikasih devil's contract yang mana mereka jadi punya sayap jadi makin jahat lagi. Mungkin gitu kali Tra. Bisa. Sebenarnya. Oke. Nah, terus di sini juga ada salah satu si Tolman kalau di bahasa Inggris ini si Tolman ini kena efek devil's contract juga ya. Nih. Terus yang menarik di sini ada gambar nih, di bawahnya dikasih lihat papan Go, tahu kan olahraga ini yang kayak catur Jepang itu yang kayak shogi nggak sih? Bukannya beda ya? beda sama shogi. Kalau shogi lebih mirip catur, kalau ini lebih mirip Otelo. Intinya sih buat makanin bidak lawan terus dibalik dari putih jadi hitam. Nah, ini kan papan Go-nya ada satu bidak putih nih. Celaka aku terkepung, terus tiba-tiba dibalikin dia jadi hitam. Nah, yang jadi pertanyaannya ini yang mainin siapa nih? Yang lagi main Go-nya kemungkinan ya Imsamanya. Si Gunko dan lain-lain. Jadi ini bidak-bidak ini yang menunjukkan prajurit-prajurit yang ada di Elbaf gitu. Yang hitam itu yang udah dikuasain sama si Imsama, udah masuk Devil's Contract-nya. Itu yang gitu. Model batunya warna hitam mirip Oreo lagi kok. Iya, memang mirip sih. Nah, ini si Tolman udah kena ini tuh langsung berubah jadi gede. Powernya juga jadi naik. Dan wah, mereka langsung ngebantai juga itu. Jadi gede ya. Semuanya langsung berubah jadi gede begitu terbalik nih. Kita kalah jumlah, kabarnya bahkan Gaban juga telah dikuasai oleh musuh. Dikalahkan oleh musuh. Oke, mereka terdesak semuanya, mereka kabur. Terus di bawahnya tuh ada apa nih? Lanjut bawah dulu. Boleh kita lanjut ke bawah dulu sedikit sebelum ke samping. Nah, yang benar saja ini si replay. Dia masih tetap mau nyelamatin si Kolon. Nah, ini yang anak-anak tidur lagi ya? Ya, yang anak-anak sih ditidurin lagi terus disuruh jalan lagi di jalur nomor 8. Mimpi iblis. Karena ada orang-orang teriak-teriak iblis, mereka pun jadi mimpi, jadi ada iblis juga gitu. Bener. Dan ini keluar nih mimpinya, keluar lagi, dibangkitin lagi sama si Killingham. Ada iblis yang keluar dari lubang, terus ini lanjut ke kiri atas. Naik lagi. Kiri atas, naik lagi. Naik lagi. Nah, lagi. Nah, ini tuh banyak keluar iblis. Bangkitlah kalian adalah makhluk yang tidak pernah kematian. Nah, ini juga masih jadi misteri nih, gimana cara ngalahin makhluk-makhluk nightmare-nya buatan si Killingham, karena emang nggak bisa mati sih. Sepanjang yang kita tahu dari chapter-chapter sebelumnya belum ada yang berhasil dibunuh gitu. Iya. Benar-benar dihilangin gitu ya. Benar-benar dihilangin gini belum ada nih. Kalian makhluk tidak kenal kematian. Ayo ke bawah. Lanjut ke bawah. Dan di sini tuh kita melihat bentuk dari si Killingham nih. Nih bawah lagi. Mimpi buruk di Elbaf tidak akan pernah berakhir. Nah ini Killingham akhirnya ditunjukin bentuknya. Ternyata dia kan makan buah kilin itu. Oke. Nah, berarti kemampuan buat bikin nightmare atau buat nidurin orang itu adalah kemampuan kilinnya, sepertinya sih kayak gitu ya. Soalnya kan nggak mungkin dia makan 2 buah iblis. Jadi kemungkinan buah iblis dia adalah buah Zoan yang bikin dia jadi model kilin itu tadi. Dan ini bentuk entah hybrid atau bentuk manusianya, ini kita masih belum tahu nih. Hybrid yang udah awakening juga Hybrid yang udah awakening ya benar. Ada awan-awan ininya. Nah, di sini ada beberapa fakta juga kok. Berarti dia ini ada dua model hybrid.
Yang pertama yang kepalanya aja, badannya tetap kuda. Soalnya gini, yang agak bikin gua ini adalah bentuk mukanya, si giginya terutama. Giginya tajam-tajam. Yang mana kita tahu ini tuh ciri-ciri fishman. Ya nggak sih? Kan kayak kita tahu bahwa akhirnya Jack itu sebenarnya adalah fishman, giginya kayak gini. Terus anak buahnya Doflamingo siapa yang kecil yang bertanduk juga yang fishman? Dellinger juga sama, giginya tajam-tajam gitu. Jadi ini tuh salah satu ciri fishman. Cuman yang menarik ini, karena kita tahu si Killingham ini kan saint, artinya dia Tenryubito atau World Nobles gitu. Sementara mereka tuh semuanya rasis atau benci sama fishman. Maksudnya fishman dianggap ini yang lebih rendah dari mereka. Kok bisa ada satu jadi Tenryubito gitu? Justru harusnya manusia ikan itu dijadiin budak sama dijadiin mereka. Budak kan? Harusnya nggak, bukan dijadiin setara gitu. Agak anehnya di sini nih. Jadi ini kita masih belum tahu apakah gigi tajamnya si Killingham ini karena dia masih bentuk hybrid atau ini sebenarnya bentuk humannya dia gitu, kepalanya bentuk human dan dia sebenarnya adalah ras fishman. Gitu. Tapi bisa aja sih berhubung waktu itu si Shamrock juga mau ngerekrut Loki yang ibaratnya ya Giant kan ya beda ras sama mereka juga sebenarnya masih masuk. Cuma yang kita fokus sebenarnya fishman itu kadang suka dijadiin budak kan. Betul. Kalau ras fishman itu dianggap nggak setara lah sama manusia kan, apalagi Tenryubito. Maksudnya manusia biasa di One Piece-nya aja banyak yang anggap fishman itu di bawahnya mereka lah gitu derajatnya, apalagi Tenryubito World Nobles gitu kan. World Nobles yang mana mereka udah di luar batas lah ininya. Ini agak menarik sih sebenarnya nih, makanya kita masih belum tahu. Nanti kita tunggu konfirmasi dari Oda lah, si Killingham ini apakah dia beneran fishman atau dia memang ini karena hybrid form dari Killinnya yang bikin dia giginya jadi tajam gitu. Oke, tapi pas yang dia di mode Killin yang kepala doang giginya nggak kayak gini nggak sih? Nggak, justru waktu pas mode Killin bentuknya lebih kartun, nggak semenyeramkan ini gitu. Maksudnya kan Killinnya agak mirip naga, seingat gua nggak kayak naganya Kaido gitu yang lebih serem atau apalah, dia lebih agak kartun sih, matanya bulat-bulat gitu. Tapi memang sih gue pernah ini juga lihat God's Knight ini emang terdiri dari orang-orang yang belum tentu dia World Nobles. Ada beberapa yang mungkin dari hasil culikan orang ya, contohnya si Gunko. Kita nggak tahu kan Gunko masa lalunya kayak gimana, tapi yang pasti dia bukan World Nobles kelihatannya. Terus pernah di satu panel itu ada waktu Vigarland masih muda di Guts Valley, ada salah satu anak buahnya dia God's Knight yang pakai topeng, gas mask gitu. Itu tuh sama dengan salah satu anak di panti asuhannya Mother Caramel. Oh iya ada pernah tuh. Pernah. Mungkin nanti kita cariin gambarnya. Tapi itu pernah ada. Jadi itu banyak yang menduga kalau itu tuh orang yang sama karena bentuk gas mask-nya sama model rambutnya. Benar. Dan waktu itu kan kita tahu sendiri waktu di akhir cerita masa lalunya si Big Mom, Mother Caramel sama satu panti asuhan hilang semua. Gak ada yang tahu kemana. Benar. Dugaannya adalah mereka dimakan Big Mom, makanya Big Mom bisa punya kekuatannya Mother Caramel. Tapi ya itu ternyata salah satu dari anaknya ada yang survive. Kelihatannya ya kayaknya survive jadi God's Knight. Dan kita tahu sendiri si Mother Caramel ini biasa suka menyuplai anak-anak ke Marijoa, ke world government gitu. Dia kan pura-puranya punya panti asuhan, padahal itu buat ngejualin anak-anaknya gitu. Benar. Jadi bisa aja God's Knight ini mereka nggak semuanya World Nobles, mereka ngerekrut orang-orang yang dari luar World Nobles. Yang mungkin berbakat atau ada garis keturunan khusus lah. Betul. Kayak si Big Mom juga tadi hampir dijual kan karena kuat banget fisiknya. Hampir dijual. Mau dijual dimakan sama dia. Gitu dia. Nah ini buah penjelasan dari buah Ryuryu ya, buah naga-naga. Model Killin, betul. Oke, nah terus kenapa monster makin banyak begini terus, situasinya semakin runyam. Terus di sini Usopp mencoba nyadarin Master Dory dan Master Brogy. Karena dia menganggap mereka sebagai gurunya gitu kan. Ayo kemana perginya harga diri dan kebanggaan yang kalian miliki. Soalnya memang apa ya, Usopp kan dulu terpesona banget gitu sama pride-nya para giant raksasa ini, yang mereka bisa bertarung 100 tahun demi mempertahankan harga diri gitu. Benar. Terus yang sama Nami diledek cuman apa sih, konyol banget gitu. Tapi buat Usopp sama Luffy itu sesuatu yang keren gitu.
Dan tiba-tiba bisa hilang begitu tapi aja. Tapi gambar-gambar monsternya kayak gambar anak kecil ya kayak belakangnya. Karena berdasarkan imajinasi anak kecil, jadi otomatis gambarnya ngikutin imajinasi yang di bayangan mereka. Makanya tuh singanya kayak gitu, kayak gambarnya Kanjuro. Iya benar yang jelek-jelek itu. Ternyata tapi gambarnya Kanjuro emang bagus sebenarnya. Ternyata bagus, diem-diem dia sengaja jelek-jelekin doang sama dia parah emang. Next. Oke, nextnya. Nah, terus di sini masih ada raksasa-raksasa yang tersisa mau nyelamatin anak-anak tapi nggak bisa karena dihalangin durinya si Saint Somers. Berarti masih aktif. Masih aktif ya? Makanya si Saint Somersnya walaupun masih kepotong-potong sih kalau nggak salah ya. Terus ada kawanan monster juga lagi di sekitarnya, jadi masih makin nggak bisa tuh. Ini ibunya siapa nih? Fan sama Ylva, ini nggak tahu ananaknya yang mana. Apa mereka sedang kehilangan kesadaran? Kami akan laporkan kalian, tunggulah kami ya. Kekuatan mama nih. Yoi, ras terkuat di muka bumi harusnya mak. Yang mulai sampai sejauh mana? Oh itu si Somers ya? Tuh, oh ini dia, iya ini di sini si Somers masih ada nih. Cuman kita nggak tahu ini dia masih kepotong-potong atau udah utuh pulih lagi nih. Alur perang ini dia masih dia kayaknya lewat telepon ya, lewat Denden Mushi nih ngobrol. Kau lihat ada Zunisa kok. Mana Zunisa? Oh iya ada Zunisa lagi di situ, gue baru nyadar. Ada gambarnya. Berarti mereka ada yang pernah lihat Zunisa nih, maksudnya pernah lihat ras gajah itu gitu. Iya. Iya kan? Soalnya kan ini berdasarkan imajinasi anak-anak. Berarti harusnya anak-anak ini pernah ngeliat gitu Zunisa atau mungkin ya ras gajah itu. Tapi kakinya panjang panjang. Kan emang Zunisa sebenarnya kakinya panjang. Iya memang, tapi kalau misalnya itu gajah biasa nggak mungkin ini Zunisa. Nggak mungkin itu ya. Iya. Berarti ini setipe sama Zunisa tuh. Ada ular raksasa, terus ada serigala juga kan. Kalau serigala ya Fenrir lah. Ular jormungan itu udah ini. Ada sih itu juga anak buahnya Nami tuh di atasnya Zeus. Karena ada yang takut sama petir. Iya. Jadi ada Zeus. Terus ada Gunko di bawah. Terus Gunko yang masih yang udah jadi berambut panjang. Kalau semua mimpi buruk penuh niat jahat ini kita biarkan, maka seluruh negara akan musnah. Kita tidak akan bisa mengerti. Oke, mematahkan harapan para penduduk Elbaf. Next. Seandainya itu Harald itu admin kita kalau perannya dengan benar pasti negara ini sudah kuasai sejak lama. Ya, itu dia. Oh, jadi Raja Harald itu papanya Loki tuh kan? Papanya Loki sama Hajrudin yang tadinya Ancient Giant juga yang tanduk. Nya dipatahin sama dia sendiri. Dengan pernyataan Im Sama kayak gini berarti kayak menggiring bahwa apakah dulu Raja Harald tuh pernah dikuasai sama Im Sama gitu loh. Mungkin pernah ini sorry ke atas dulu. Nah, ke yang bagian Im Sama ini. Soalnya waktu pas pertama si Shamrock datang juga mereka kan kayak mau ngunjungin ininya Harald, kalau nggak salah pernah ada disebut seperti itu. Jadi emang rasanya ya God's Knight ini atau si Im Sama udah terlibat sama Raja Harald ini sejak lama. Entah itu si Harald God's Knight atau dikuasai kayak Dori Brogi juga nih. Betul. Dikuasai kayak Dori Brogi atau emang udah jadi God's Knight atau punya perjanjian tertentu nih sama mereka. Dan ini kita masih belum tahu nih ya. Kalau feeling gua Harald ini makanya kenapa akhirnya dia mati dan dibunuh sama Loki. Sebenarnya mungkin bukan dibunuh. Jadi mungkin karena Harald nggak ada pilihan, mungkin karena dia kena Devil's Contract-nya Im Sama, dia sadar gitu dia harus lepas tapi dia nggak bisa. Makanya dia minta tolong mungkin sama Loki buat ngebunuh dia. Dan Loki ya seperti yang kita tahu dia nggak pernah ngaku dia yang bunuh, tapi dia juga nggak menyangkal gitu. Jadi mungkin emang dia buat nyelamatin Elbaf gitu intinya. Soalnya dari yang kita tahu Loki ini kelihatannya walaupun dibenci sama satu pulau Elbaf sama dibenci Hajrudin juga, kelihatannya sih nggak jahat. Iya, memang kelihatannya sih gitu. Kelihatannya nggak jahat gitu. Jadi mungkin dia ngebunuh itu karena entah permintaan Harald sendiri dan mungkin Harald bilang ya jangan sampai orang lain tahu atau apa. Jadi makanya dia ya udah menepati janjinya. Karena kalau gue lihat sih kelihatannya Loki tuh orangnya seperti itu gitu. Oke. Next, kita ini nanti mungkin kita bahas lebih jauh lagi di bawah. Nah ini beberapa menit sebelumnya ini lanjutan dari yang kemarin. Si Gaban jatuh ya. Terus kan dingin si Chopper ikutan loncat, bisa-bisanya meloncat tanpa pikir panjang.
Oke, terus ke bawah. Aku tidak boleh membiarkan mati. Wow, nah ini terus mereka nyampe lah ke daerah tempatnya Luffy. Tuh kan dia pakai guard point kayak kata gue juga. Chopper punya guard point, jadi pasti aman. Mungkin luka-luka tapi nggak separah itu gitu. Oke, terus bawahnya ada apa lagi nggak? Atau nggak mungkin langsung ke atasnya? Oke, ini cuman jatuh doang ke bawah, terus langsung lanjut ke atas tadi nih, berarti. Yang soal mereka masih berdebat nih tadi di atas, sorry. Naik sedikit ke atas, ke panel yang atas. Nah ini si Hajrudin kayaknya lagi berantem sama Loki tuh. Kalau memang tahu kebenarannya, mohonlah sambil bersujud. Hajrudin, kau sudah membunuh ayahku Loki. Dia juga ayahku, tahu. Tuh kan, jadi apa ya? Mungkin Loki nggak bisa cerita karena janji sama si Harald atau siapa gitu. Jadi dia nggak bisa menceritakan keadaan yang sebenarnya. Jadi orang-orang ya nyangkanya dia pembunuhnya, tapi ya dia. Kadang juga pahlawan suka, ya udahlah. Gak apa-apa orang benci gua gitu, yang penting gua melakukan yang benar. Betul. Gitu. Biasanya gitu. Seringkali seperti itu. Luffy dan lain-lain juga seringkali seperti itu. Gitu. Apakah mendengar sesuatu atau melihat sesuatu? Enggak sih. Benar juga, sepertinya ada sesuatu yang jatuh, mereka baru nyadar ada yang jatuh. Soalnya kecil banget tentunya. Iya. Kayak titik doang di balik gurun gitu. Si Loki tahu tuh. Loh, kenapa aku bisa tahu kalau itu Chopper ya? Kok bisa tahu ya? Selain itu masih ada seorang lagi yang kondisinya cukup lemah tuh. Wanjay. Hakika bos. Hakinya Luffy nih kelihatannya. Oke, coba kita kebawahin kalau gitu. Kalau itu benar pasti ada sesuatu yang gawat. Berarti mereka terjatuh dari Midgard kan. Iya, jatuhnya dari Midgard itu kan tinggi banget. Maksudnya ini buat ukuran raksasa aja mereka kecil gitu. Di setinggi itu apalagi kalau orang biasa. Iya, yuk bawa lagi. Oke, bawa lagi. Ayo kita cari mereka. Hey, Gerd Goldberg, ada yang satu. Palunya Loki kok. Gue salah fokus aja kayak palunya. Gede ya. Banget. Hampir segede giant biasa loh. Iya. Segede replay ini siapa sih? Gerd dokternya ini. Dasar serius. Oke. Nah, ini satu misteri juga nih di chapter ini. Yang telepon si Loki nih. Mosa. Nanti saja sedang sibuk. Aku tidak akan lama. Dia juga lagi sibuk, jadi singkat aja. Nah, dia nggak tahu kondisinya Loki. Jadi kemungkinan besar ini orangnya dari luar Elbaf. Karena kalau dia di Elbaf, ya harusnya dia lagi rusuh. Kalau dugaan gue sih gitu, ini yang nelpon si Mosa atau Shaggy ini nih. Kalau di bahasa Inggris ada yang ini terjemahannya Shaggy tulisannya. Mosa. Nah, tapi kalau sesuai dari Denden Musi ya, Denden Musi itu merefleksikan siapa yang ngomong di balik situ ya. Ya, biasanya bentuknya mirip. Iya, itu brewok-brewoknya ini kok. Siapa yang raja yang ada pedangnya di sini? Elder Jarul. Brewok-brewoknya sih sama ya. Iya sih. Jadi kemungkinan ada teori juga dari Mr. K. Saya tuh Mr. K bilangnya bahwa kemungkinan sebenarnya si Jarul ini tahu si Loki itu kebenaran. Dia tahu tentang kebenaran ini, tapi dia juga sengaja tutup mulut. Tapi selama ini mereka sering berhubungan aja gitu. Bener. Ya, bisa jadi kalau memang Shaggy atau Mosa ini adalah Elder Jarul, bisa jadi dia juga salah satu yang tahu kejadian sebenarnya tentang Raja Harald gitu ya. Oke, coba next kita lanjutin percakapan mereka soal ini. Aku tidak berani mengatakannya satu ucapan, tapi kurasa awalnya merasa takut padamu, tapi lama-kelamaan sebuah ketenangan hati yang tidak tergantikan, oleh karena itu izinkan aku berterima kasih padamu. Ini masih banyak yang dia jadi kayak kesannya kayak mau pamit. Iya, kesannya kayak mau pamit sih di sini. Dia tahu. Kalau memang itu teori yang tadi, yang kalau ini adalah Elder Jarul, ya bisa aja karena si Elder Jarul seperti yang kita tahu lagi diincar Dory dan Brogy. Benar. Ya mungkin dia udah bisa merasakan kalau dia bakal sudah mendekati ajal. Udah mendekati ajal gitu. Cuman apa ya? Kalau di sini gue agak-agak anehnya ini sih, dia awalnya ngerasa takut sama si Loki ini. Terus dia berarti tapi dia sering berbincang-bincang. Ya sering ngobrol bareng gitu maksudnya, lewat Denden Mushi lagi. Maksudnya tapi kalau Elder Jarul di situ ya mungkin ya lewat Denden Mushi biar nggak ketahuan sama ini, kalau dia sering kontak-kontakan sama Loki nih, telepon-teleponan ya, diem-diem. Coba turun lagi. Coba lagi. Jangan kau mengalami hal buruk ya.
Aku baik-baik saja, kau tak perlu khawatir. Mana kau berada sekarang? Terima kasih banyak atas semua ini. Tunggu dulu, hei Mosa. Yang kalau menurut gua, yang kalau teori itu adalah Elder Jarul, kekurangannya paling itu sih karena dari kata-katanya tuh nggak kelihatan kalau dia lagi dalam kondisi yang bener-bener gawat gitu. Maksudnya oke lah, dia ngerasa dia bakal meninggal tapi kayak masih tenang gitu, masih kondisinya tuh kayak orang lagi sakit bentar lagi udah tahu mau wafat, jadi dia pamitan dulu. Kondisinya bukan kayak kalau si Elder Jarul kan kalau di Elbaf maksudnya di Midgard lagi kayak chaos banget gitu, lagi rusuh. Jadi kayaknya nggak bisa ngobrol setenang itu gitu rasanya ya. Tapi gitu. ini pun juga kayak terburu-buru juga nggak sih jatuhnya, dia langsung matiin dinding musiknya tuh. Langsung ditutup ininya ya. Oke. Coba lagi ke bawah. Apa lihat-lihat marah sih Loki? Marah. Aku bersyukur karena masih punya teman, wahai sahabat curhat. Awas aja kalau kau bilang sama siapa-siapa. Iya, dan si Loki langsung malu gitu kalau ketahuan dia punya teman curhat. Ternyata kakek ini sosok orang yang cinta banyak orang. Oh, udah dibawa sih ini ya. Gabannya. Kerja bagus ya menyelamatkannya Chopper. Kau bisa saja. Biasa, Chopper kalau dipuji ngamuk. Dipuji. Oke. Berarti aku senang sekarang punya dasar kurang ajar. Oke, next ke bawahnya lagi. Nah, ini di sini Luffy dan yang lain baru tahu baru tahu awaknya Gold Roger, temannya Roger Marley gitu. Dia dijuluki sepasang sayap, Wings of the Pirate King ya. Berasa dia adalah orang terkuat ketiga. Yang benar itu nomor 2. Dia sempetnya nih. Makanya ini sesuai yang dugaan banyak orang. Kalau Gaban sama Rayleigh ini punya rivalitas kayak Zoro sama Sanji. Sama Zoro Sanji. Persis sama gitu. Si Gaban juga kan mesum juga kayak Sanji gitu. Bener. Zoro serius kayak Rayleigh gitu, tipikalnya gitu. Jadi ini persis nih, dia nggak mau kalah. Yang benar itu nomor 2. Gak jelas. Ditambah lagi, itu ada haki-haki ya. Nah ini tepat di saat Gunko dirasuki sama Im Sama mungkin saat di atas ya. Ya abis dari si Gabannya bangun, padahal dia udah sekarat, dia udah nggak bisa ini, tapi begitu dengar nomor 3 dia tetap nomor 2 pokoknya, sempet-sempetnya gitu. Bener-bener senggak rela itu gitu. Nah, terus abis itu dia keluar, tiba-tiba ada haki dari atas, Conqueror hakinya Im Sama gitu. Nah baru udah di sini semuanya ngerasa ada sesuatu yang bahaya. Hakinya gila tuh ya, sampai Gaban pun merasa ini kuat banget hakinya. Bisa kerasa sama Gaban dan yang lain. Oke, coba ke bawah semuanya lagi. Semuanya cepat naik ke atas. Ada lagi nggak ya di bawah ini? Naik ke Midgard. Elbaf sedang dalam bahaya. Siapa tuh yang lagi sok pamer haki? Loki doang yang masih tetap ketawa-ketawa. Ini juga di kanan bawah sebenarnya ada ini juga ya. Tuh dia kenal soal Shanks. Ada yang musuh menyadari anak-anak menyandra anak-anak. Ya di sini baru dijelasin sama si Chopper ada musuh yang ini. Selain itu ada banyak monster raksasa yang mengamuk. Oh, Chopper yang menjelaskan situasi di atas. Baru tadi hakinya keluar. Baru habis Chopper jelasin baru hakinya keluar dan mereka langsung baru sadar kalau Elbaf lagi dalam bahaya karena mereka jauh banget di bawah di Niflheim. Sekarang agak kalian sekarang pasti membutuhkan kekuatanku kan? Iya. Nah, tapi kalau dalam versi bahasa Inggris tampaknya Loki ini bilang tampaknya kali ini kalian butuh aku. Jadi kayak seolah-olah cuma dia nih yang tahu cara untuk ngalahin orang-orang ini nih, makhluk-makhluk ini nih kalau dalam versi bahasa Inggrisnya kok. Nah, jadi itu juga yang menguatkan teori bahwa pada saat Loki melawan Raja Harald, dia yang bisa. Jadi dia bisa, dan ini terulang lagi nih case ini nih. Dia udah tahu cara ngelawan Devil's Contract-nya ini gitu ya. Benar itu. Bisa sih. Cuman dari sini sebenarnya, tapi Loki tahu dari mana gitu kalau yang mereka lawan ini adalah orang-orang dengan Devil's Contract, karena dia sebenarnya belum ngelihat di kondisi di atas loh mereka sebenarnya. Mungkin kejadian case yang sama haki atau mungkin hakinya sih dia bisa ngerasain dari hakinya Im Sama. Soalnya kan kalau emang Harald dikuasain sama Im Sama, harusnya ada haki Im Samanya juga di situ. Benar. Bisa jadi sih. Jadi emang si Loki udah bisa ngerasain, udah tahu oh ini berarti kejadiannya mirip-mirip waktu kasus Raja Harald nih. Walaupun dia nggak tahu ternyata di atas tuh banyak. Kalau Raja Harald kan mungkin sendiri gitu. Ini ternyata banyak yang kena. Tapi kita nggak tahu pada zaman dulu apakah memang banyak juga kah atau cuma Raja Harald? Rasanya sih kalau zaman dulunya kan di kastil itu banyak penjaganya ya, yang tiba-tiba yang nggak ada lagi. Banyak mayat-mayat sama tulang belulang gitu kan.
kita nggak tahu nih kasusnya. Iya sih, kita nggak tahu kasusnya apakah dulu juga banyak, jadi Raja Harald sama anak buahnya kada kena ini semua, atau Raja Harald doang gitu ya. Yang jelas sih kalau dari feeling gua kayaknya Raja Harald doang. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang tahu. Nggak ada lagi yang tahu soal Loki. Iya benar. Tapi kan peperangannya juga di dalam kastil kok jatuhnya. Iya sih, di dalam kastil tertutup dari ini lain, tertutup dari ini luar ya. Gitu. Menarik. Ini part selanjutnya akan jadi seru karena kemungkinan orang-orang di bawah ini udah bergerak semua nih. Hajrudin, Luffy, Zoro, Sanji, Loki juga kemungkinan nih orang-orang kuat semua. Iya, orang-orang kuatnya malah ngumpulnya di sini semua. Dan mungkin di chapter depan itu baru diajarin nih Luffy sama si Gaban cara ngelawan God's Knight ini, ngelawan immortality-nya lah gitu. Iya. Karena di sini kan si itu udah mulai sadar Gabannya. Walaupun bisa ngangkat tangannya gitu ya. Iya. Oke, tapi kabar buruknya adalah minggu depan libur. Itu ya kalimat horor tuh di kanan bawah. Itu kalimat horor. Liburnya bukan cuma minggu depan lagi, itu breaknya sampai ini 2 selanjutnya. Ya? Tapi kemungkinan biasa kalau kayak gitu minggu pertama Oda memang libur, minggu depannya tuh biasa ada festival di Jepang gitu biasanya ya. Kalau yang gue baca terakhir sih yang udah dikonfirmasi bakal ada lagi nanti tanggal 22 sih, memang 22 baru terbitnya lagi. Berarti ya masih 2 mingguan kita baru dapat chapter terbaru. Waduh. Benar. Lama nih puasa One Piece dulu guys. Nah, menurut kalian di chapter ini gimana teman-teman? Apa ada satu hal yang kalian notice atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga, kasih tahu kita biar kita bisa notice juga, siapa tahu ada teori-teori yang bisa kita angkat nih. Bener. Gitu tadi kita mungkin ada yang kurang lengkap kita ininya tadi ulasannya gitu. Betul. Detail-detailnya soalnya kan seperti biasa ya Oda tuh kalau gambar detail banget, kecil banget gitu kadang-kadang. Kayak tadi tiba-tiba kita nggak ngelihat ada Zunisha. iya benar juga tiba-tiba Zunisha di situ. Iya. Biasanya di belakang-belakang itu kita fokusnya ke yang utamanya, tahu-tahu di belakang tuh dia ada gambar sesuatu gitu kan. Pandamen aja suka nyelip di mana-mana. Bener, pandamen. Jadi siapa tahu kalian ada yang matanya lebih awas nih, lebih jeli gitu ya. Boleh lah, langsung taruh di kolom komentar aja guys. Kita tunggu komentar-komentar atau teori-teori dari kalian. Yang pasti jangan pernah takut buat berteori karena ya itu teori itu ada macam-macam guys. Jadi yang seperti yang kita udah bilang gitu ya, teori mungkin ada beberapa teori yang teori buat have fun aja gitu, teori-teori ngawur. Ada yang teori yang akurat, ada teori yang memang dalam tapi nggak akurat ya, kayak contohnya kayak yang kemarin kita ada di kolom komentar juga dari teori dari Bung Tony yang dia punya channel YouTube juga yang suka ngebahas teori One Piece. Itu Bung Tony itu kalau kita perhatiin teori-teorinya nggak selalu akurat, malah kadang-kadang jauh dari ini aslinya, tapi dia tuh selalu dalam. Jadi sebuah lore sendiri, bisa jadi sebuah cerita sendiri gitu. Bahkan kayak teori-teori dia soal Will of the Dead, teori soal One Piece itu selalu mantep lah. Jadi channelnya Bung Tony oke banget. Banyak juga teori-teori One Piece di luar sana yang ngasih teori-teori. Jadi kita beberapa teori juga ada yang ambil referensi dari teman-teman lainnya gitu. Ada yang dari memang pemikiran kita sendiri, ada yang ambil dari referensi dari luar, mungkin dari Reddit. Di Reddit juga banyak soalnya. Kayak teori Goldie Roger kalau nggak salah awalnya dari situ juga deh dia. Goldie Roger ya. Biasa dari Mr. K juga, dari kalau aku sendiri biasanya dari Mr. K yang Mr. di K. Real Gue Noe gitu ya. Iya. Ya itu dari Mr. K banyak kan. Karena teori-teorinya juga masuk akal semua. Jadi kita ada yang kita keluarin juga dari di sini gitu loh. Dan yang pasti makanya ya ini adalah keseruannya kita sebagai nakama. Ya nggak sih, kebersamaan maksudnya karena ceritanya One Piece itu kompleks dan banyak yang bisa dikulik gitu. Iya, kita saling ini aja. Yang penting ya teorinya asal jangan ngawur aja tiba-tiba Luffy ketemu Captain America gitu. Saya itu nggak gitu juga. Kalau itu baru teori yang ngawur gitu kan. Benar-benar tanpa dasar, out of nowhere. Kalau kita kan at least walaupun ada sifat cocok loginya, tapi ya kalau di ini ya ada make sense-nya juga, walaupun mungkin belum tentu akurat gitu. Cuman ya kita kan mengeksplor aja possibility yang terjadi gitu intinya. Oke, mungkin karena episode kali ini kita hanya membahas chapter 1151, kita nggak ini terlalu panjang kali ya, mungkin bisa sampai sini dulu aja buat episode kali ini guys. Jangan lupa sekali lagi buat di follow
dan di subscribe juga nih, dan kita juga udah ada di Spotify ya guys ya, di namanya di sana itu di Cerama Cerita Nakama. Jadi buat kalian yang mau dengerin kita yapping soal One Piece, cari aja di Spotify. Benar. Nantikan terus ngemeng One Piece di episode selanjutnya guys ya. Thank you dan sampai jumpa. Bye bye.